Nah, Kebingungan ya. makanya disebut kebingungan dogmatis karena gerejanya sudah kontekstual, Muhammadnya belajar dogmanya gereja. Muhammad pun mengalami kebingungan dogmatis tuh. Trinitas, ya, Allah, Isa, dan Maryam. Ya, satu, dia pengen kawin lagi. Kedua, dia miskin sekali, lalu ada yang bayarin dia. Orang Islam. Jadi, sebagian besar, termasuk Hani Kristian itu udah bangkrut. Saya sudah riset ya tentang Hani Kristian, dia udah bangkrut. Lalu dia jadi Islam, lalu dia naik lagi karena diberi jalan. Hamka itu sudah bangkrut, ya Yusuf Hamka. Lalu dia dikasih jalan karena dia jadi Islam. Nah, jadi alasannya sebenarnya apa? Ekonomi. Alasan ekonomi atau politik lah, mungkin nggak jauh-jauh dari itu. Sebagian besar para pemuka-pemuka ini, ya kayak ini kan sudah jadi ketua kaum muda lah gitu ya. Edi Praitno jadi ketua kaum muda di GPPS di Mojokerto. Terus Menahem Ali kan kepercayaannya si Bambang Nursena kan. Tahu apa yang terjadi dengan Menahem Ali? Kenapa dia bisa ini? Menahem Ali itu disusupkan. Menahem Ali itu dari pesantren. Lalu dia SMA ikut Bambang Nursena. Memang disusupkan ke tempatnya Bambang Nursena. Selesai kuliah, Menahem Ali itu ngesir, dulu masih pacaran. Pacarnya Bambang Nursena. Saya dulu ngesir sama pacarnya Bambang Nursena. Terus ditolak, cinta bertolak sebelah tangan. Pak Paul, boleh saya suka tanya, yang definisinya kebingungan teologis yang bagaimana? Supaya saya ada. Karena dia banyak pertanyaan, Trinitas itu apa? Kok bisa ada Allah-nya 3? Lah sekarang makanya saya balik ulang. Apakah kebingungan teologis itu? Ternyata kebingungan itu adalah apa yang di Alkitab. Mereka tidak belajar yang di Alkitab, mereka belajar apa kata gereja. Sebenarnya bukan kebingungan teologis, tapi itu adalah kebingungan dogmatis. Itu yang jadi masalah. Jadi pendeta-pendeta pun akan bingung kalau ditanya tentang Trinitas. Makanya saya kemudian belajar Yudaisme. Sampai hari ini saya pertama belum di Haifa, saya dulu di Berlin ya. Di Berlin Messianis Judaism dulu saya belajar di situ ya. Kemudian mereka mentok, mereka berhenti. Waduh, saya gara-gara corona segala macam ya, terus mereka cuman sampai di tengah jalan berhenti. Nah, terus saya coba cari di Belanda nggak bisa, akhirnya saya dapat yang di Haifa itu tahun kemarin. Nah, kemudian saya dibimbing oleh seorang rabi di Belanda ya, ada rabi Yahudi itu ya di Belanda. Nah, begitu saya mulai masuk ke dalam dunia ini, itu kebuka semua. Gereja tidak mengajarkan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Gereja mengajarkan Yesus yang sudah kontekstual, pagan, konteks. Misalnya Natal 25 Desember. Itu kan menjadi kebingungan teologis atau dogmatis orang-orang Islam kan. Natal 25 Desember kan orang-orang Islam menggugat, lalu kan dipermasalahkan. Padahal mereka lupa, Idul Fitri juga dari pagan loh. Idul Fitri itu hari raya pagan, hari rayanya orang Quraisy. Hari raya Dewa Namus atau apa itu mana ya. Mana hari Minggu kan udah kita bahas tuh. Idul Fitri juga hari raya pagan, Idul Adha juga hari raya pagan, bukan hari rayanya yang dirayakan oleh orang Yahudi, nggak ada. Idul Adhanya kan beda sama orang Yahudi coba. Ya kan? Hari raya korbannya Ismail itu, Idul Adha, bagi orang Yahudi itu 14 Nisan. Korban itu, rumah Paskah. Beda kan? Kebingungan ya. Makanya disebut kebingungan dogmatis, karena gerejanya sudah kontekstual, Muhammadnya belajar dogmanya gereja. Muhammad pun mengalami kebingungan dogmatis tuh. Trinitas, ya, Allah, Isa, dan Maryam. Itu kan kebingungan dogmatis. Nah, itulah kebingungan dogmatis. Nah, banyak orang, termasuk si Dan Cemumek itu ya, kebingungan dogmatis. Siapa lagi itu? Hani Kristian. Kalau Hani Kristian, nah, tapi ada yang behind skin-nya. Saya kan melakukan penelitian, ada yang namanya Rahmat Sumangkir. Rahmat Sumangkir itu orang Tegal, temannya papa saya ya, Rahmat Sumangkir itu. Stefanus Rahmat Sumangkir itu, ya, alasannya karena kebingungan teologis. Tadi ya, Allahnya kok 3, di dalam imamat, nggak boleh makan babi, perjanjian baru suruh makan babi, itu alasan.
Intinya, satu, dia pengen kawin lagi, kedua, dia miskin sekali, lalu ada yang bayarin dia, orang Islam. Jadi, sebagian besar, termasuk Hani Christian itu udah bangkrut. Saya sudah riset ya tentang Hani Christian, dia udah bangkrut. Lalu dia jadi Islam, lalu dia naik lagi karena diberi jalan. Hamka itu sudah bangkrut, ya Yusuf Hamka. Lalu dia dikasih jalan karena dia jadi Islam. Nah, jadi alasannya sebenarnya apa? Ekonomi. Oke, Alasan ekonomi atau politik lah, pokoknya yang nggak jauh-jauh dari itu. Sebagian besar para pemuka-pemuka ini, ya kayak ini kan sudah jadi ketua kaum muda lah gitu ya. Edi Praitno jadi ketua kaum muda di KPPS di Mojokerto. Terus Menahem Ali kan kepercayaannya si Bambang Nursena kan. Tahu apa yang terjadi dengan Menahem Ali? Kenapa dia bisa ini? Menahem Ali itu disusupkan. Menahem Ali itu dari pesantren. Lalu dia SMA ikut Bambang Nursena. Memang disusupkan ke tempatnya Bambang Nursena. Selesai kuliah, Menahem Ali itu ngesir, dulu masih pacaran. Pacarnya Bambang Nursena. Saya dulu ngesir sama pacarnya Bambang Nursena, terus ditolak, cinta bertolak sebelah tangan. Lalu Menahem Ali kabur, bawa semua disketnya Bambang Nursena, semua materi dicuri semua sama Menahem Ali. Karena tadinya harusnya mau lebih lama lagi, tapi cintanya sudah bertepuk sebelah tangan. Oh, saya risetnya sampai ke sana ya. Ya, kita kalau riset temenanan saya itu risetnya. Kenapa si Ustadz Ali Makrus itu bisa tak baptis ulang? Karena waktu itu saya kan sama Edi Praitno nih, malaf nih, dibangga-banggain kan. Saya ngobrol, tak samperin ke rumahnya, akhirnya kita baptis. Yudi Mulyana juga ya saya interview ya. Alasan sebetulnya bukan kebingungan teologis. Kalau Yudi Mulyana itu dia akhirnya pun dia mengaku di Islam lebih membingungkan lagi. Ya, tetapi buat Yudi Mulyana waktu itu memang dia lagi ada masalah dengan mertuanya. Itu penyebab utamanya. Ya. Karena waktu itu dia diteladung sama mertuanya. Jadi ceritanya si Yudi Mulyana ini ngonangin mertuanya selingkuh. Nah dia nggak berani ngomong, tapi dia berontak kan, pendeta. Sementara dia sendiri ditekan oleh mertuanya. Akhirnya Yudi Mulyananya diteladung sama mertuanya sendiri, sakit hati Yudi Mulyana. Nah dia di tengah sakit hati itu dia dengarkan azan. Oh, enak juga ya kalau berazan begitu ya. Terus dia mulai kenalan, akhirnya sering diutangin. Ya kalau dia dikasih mobil, mungkin dienakin lah hidupnya lah. Ada satu haji itu ya. Akhirnya dia kawin sama anaknya haji ini. Itu ya ceritanya ya. Jadi behind skin-nya itu sampai tak kejar semua itu. Cuma kan itu nggak bisa di-reset karena itu behind skin, tidak ada pengetahuan. Cuman yang nampaknya kebingungan teologis. Beda dengan Junaidi Salat, Fadila Mulia, ya, Junaidi Salat, atau beberapa orang yang saya interview kemarin itu ya, kesaksi Yusuf Roni sendiri, ya kan, terus adalah beberapa ustadz itu ya, ada 6 orang itu ya. Nanti kapan-kapan kita bisa bikin seminarnya, nanti di sini ya, disertasi saya tuh. Cuman saya lagi belum bikin rangkumannya, belum bikin males ya waktu itu, ya udah capek. Ini saya lagi ambil kuliah lagi. Oke, saudara, ini sana sudah kurang 20 menit lagi. Siapa lagi mau penutup? Pak Santiamer, Pak Andi, para Jauti, mungkin yang lain. Siapa ini? Pak Paul, itu Teddy Ya. itu tanya-tanya, mestinya dia ikut belajar itu Pak. Oh iya nih Pak Paul. Teddy ikut ini aja nih, ikut kuliah teologi aja di Hagios Bible College nih. Betul itu tadi. Iya, nih. Ini dapat kuliah 1 semester nih Pak. Tadi. Enggak, Pak ikut Teddy terima kalau kasih. kelas sudah, aja. Ah, Pak Teddy kalau sudah punya bekal itu langsung ke Papua. Jadi gunakan Mahal, itu pendekatan religion Pasien Tener, sama culture dilematis approach doktrin gitu. itu mahal itu, kebingungan doktrin itu memang mahal itu. Oh, baru saya tahu itu. Ya, Waduh, luar biasa. Anda baru mendengar kata kebingungan dogmatis dan kebingungan teologis itu dari saya, ya. Iya, benar. Itu adalah benar. sebuah terminologi yang saya ciptakan dalam disertasi saya, kebingungan teologis. Iya. No. Ya. Kalau Indonesia kebingungan bernegara. Nah, kalau Indonesia kebingungan bernegara ya. Kebingungan bernegara.
Gaduh aja kerjanya tiap hari. Ya. Besok temanya apa besok ya? Update lagi, update. Besok mungkin itu ya, saya ajak ini ya, Ibu Ruth ya, istrinya Pak Manubulu sama lawyernya ya, buat update Ya. mereka. Mereka saya update sekalian ini ya, saudara-saudara ya, beberapa fitnahan, sekali lagi saya ya fitnahan-fitnahan kepada Pak Manubulu, saudara lihat ya, ternyata si kayak Tony Bastaman, si Ceker Babi, ya mereka malah dari dulu mau mencelakakan Yusuf Manubulu udah lama ya, makanya ngomongannya nggak enak ya tentang Yusuf Manubulu, karena dasarnya mereka sudah iri, udah jealous ya, karena Pak Yusuf Manubulu tuh moncer gitu ya. Pak Paul nggak iri, enggak, biasa aja, karena saya tidak hidup dari YouTube saudara ya, saya tidak hidup dari YouTube. Nah kalau saudara mau lihat ya saudara ya, entah ya, coba tak lihat ya, aman enggak ya, supaya nomor-nomor lainnya jangan kebuka saudara ya. Oh bisa aman ya, aman nih, saya share ya saudara ya, saya share screen saudara ya. Terakhir ya, sudah lihat, ini apologetik 14 contoh saudara ya. Ini kelas-kelas saya saudara ya, saya ngajar. Berapa pesertanya saudara? 44 orang saudara ya. Satu orang bayar 500.000 ya. Satu orang bayar 500.000. Tadinya kelas kami cuma 30 saudara ya. Berarti berapa nih saya terima? 20 juta kan? Ya kan? Itu contoh ya. Terus contoh ya saudara ya. Nah, sekarang ini Evangelis 25 ya, Evangelis 25. Evangelis 24 dan 25 nih, Evangelis 24 dan 25 saudara ya. 44 partisipan ya saudara ya. Seminggu ini saya mengajar Evangelis 24, Evangelis 25, Apologetik 14, dan menjawab Islam 1 dan 2. Tadinya saya dibagi tak bagi, tapi karena kemarin saya rubah jadwal, saya minta maaf tak gabung jadi satu ya saudara ya. Ini contoh kelas ya. Evangelis 2 menjawab Islam ya. MI ya, contoh nih, MI 1 misalnya contoh ya. MI 1 40 partisipan saudara ya. Rata-rata 40 partisipan. Jadi kalau saya punya 5 kelas, saya punya 200 saudara ya. Ini berlangsung selama 4 bulan. Ya, 200 peserta dikali 500.000 ya saudara ya, untuk 4 bulan. Jadi saya 1 bulan rata-rata terima 20 juta dari ini saudara ya. Dulu saya masukkan ke pribadi, sekarang dari usulan dari pemerintah semua masuk ke Hagios. Jadi mulai bulan Maret itu semua masuk ke Hagios semua saudara. Saya hanya mengambil 1.250. Semua donasi yang masuk ke saya dari semua donatur saya masuk ke Hagios semua ya. Lalu saya hanya mengambil 1.250 dari situ, saudara. Karena pengeluarannya Hagios sendiri cukup besar ya untuk penginjilan, untuk beli alat-alat, untuk kita maintenance, untuk bensin segala macam ya. Itu kita cukup besar. Untuk pajak juga ya, pajak bukan pajak penghasilan tapi pajak-pajak yang lain yang kita barang-barang kita punya mobil, wagon gitu ya. Kita mesti bayar pajak. Nah, itu cukup besar saudara ya, makanya semua saya masukkan ke Hagios ya, semua donatur, semua rekening yang dari rekening Indonesia itu langsung saya tarik, ambil tunai, masukkan ke rekening Hagios, termasuk uang yang ini saudara ya. Setiap 4 bulan saya terima kurang lebih 200 juta ya, setiap 4 bulan uang itu saya tarik, saya masukkan semua ke Hagios, bukan buat saya pribadi saudara. Lalu saya ngambil 1.250 dari situ ya. Paham kan sekarang? Nah, dari mana penghasilannya? Dari situ, saudara. Sehingga Hagios, gereja Hagios menggaji saya.
€1.250 per bulan, saya masih dapat 500 sekarang tambahan dari YouTube. Jadi saya terima 1.750. Gitu saudara ya, karena memang supaya pembukuannya keuangan ini sejak bulan Maret ya, sejak bulan kemarin, karena kemarin kan berantakan simpang siur ke sana kemari, saya diajarin caranya. Begitu saudara ya. Jadi saya hidup dengan upah minimum di Eropa nih ya, €1.800, 1.250 tambah 500 kan, 1.750. Saya hidup dengan upah minimum. Makanya kalau saya bilang kalau ada orang transfer ke saya di luar yang sudah biasa, saya selalu nanya itu, saya hati-hati nanyanya, ya saudara ya, supaya hati saya beres dan keuangan pun kepada pemerintah, ya memang kudu beres masalahnya, kalau enggak saya kacau lagi saudara ya. Makanya saya nanya, jadi beralasan kalau saya nanya ini buat apa, nah, itu supaya beres. Gitu ya saudara, oh itu donasi, nanti saya tinggal laporkan, ini donasi buat pribadi saya. Nanti saya harus laporkan juga saudara ya. Itu saudara, rekening BNI saya sekarang diawasi oleh pemerintah karena saya laporkan ini saya punya rekening Indonesia, rekening BNI ini. Itu saudara ya, jadi beralasan kalau saya bilang itu semua memang demi saya sendiri, supaya saya jangan kacau nanti kayak tadi ya, kena denda 8.000, kena apa ya, bukan kena denda, itu sudah dihapus ya, semua dihapus semua, itu kan karena nggak ada rekening tadi itu kan, tapi kan udah beres semua. Dan ini lagi dirapin semua, sehingga kalau keuangan lancar, terbuka, nggak ada intrik, tidur pun nyenyak saudara. Ya, hanya orang yang keuangannya beres yang bisa tidur nyenyak saudara. Gitu ya, nggak ada markup, nggak ada muter sana muter sini, jelas legal. Kami semua hidupnya legal, tidak ada satu rupiah pun hidup kami yang ilegal, tidak ada satu bagian pun. Saya nyetir mobil pun legal, punya SIM, tadi sudah tak tunjukkan SIM saya ya. Saya bisa setir anhanger ya saudara ya, legal saudara ya, anhanger saya, baik karavan saya legal saudara, semua ya.